Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptondo. Jadi di video kali ini Indo ingin membahas koin CKB ataupun Nervos Network ya. Sini Indo udah bahas yang kedua kalinya untuk CKB kalau nggak salah nih. Untuk kedua kalinya. Dan sini Twitternya ada 101.500 followers ya. Nah, ini tweet-tweetnya dari si CKB. Sebenarnya kalau untuk apa project Anda nggak terlalu percaya ya, itu hanya sebuah hiburan ataupun hanya sebuah marketing CEO-nya aja yang bikin koinnya. Nah, ini jadi dari apa website-websitenya si CKB ya. Ini kayak gini. Sebenarnya hanya kayak marketing teknik lah, teknik marketing kayak gimana sih kalian masa nggak tahu lah. Nah, kalau kita lihat dari si di CMC-nya ya. Nah, si rankingnya itu udah di 171 dan dia koin dan harganya sekarang 46 perak, guys. Turun naik, turun. Dan kalau kita lihat nih pakai supply, ini kalau misalkan pakai teori supply ya. Ini sebenarnya supply-nya itu dia mirip kayak Cardano, guys. Si apa CKB ini. Nih 33M ya. Kalau kita lihat 33M. Nih, tuh 33, ini 33,75. Nah, masih banyak kan supply-nya Cardano ketimbang CKB. Tapi kenapa harganya bisa beda, Dok? Nah, kalau kita lihat nih ya, si Cardano ini udah ranking 7 dan market cap-nya gede. Kalau Nervos ataupun CKB ya kan, rankingnya 171 dan market cap-nya kecil. Nah, kenapa bisa? Nah, kalau misalkan ibaratnya si CKB punya dapat sokongan ataupun suntikan dana ya, ibaratnya kayak wealth ataupun orang yang benar-benar bisa ngepumin tinggi ini si CKB bisa bisa sejajar dengan Cardano, bisa aja. Cuman balik lagi, guys. Orangnya itu siapa? Yang bisa siapa? Sekarang jelas nih, lihat nih ya. Kalau kita pakai dolar dulu, guys. Ini kalau hitungan rupiah, wah pusing, guys. Kalau ngitung market cap. Nah, ini Cardano ya. Tuh 2 3 16 miliar ya. Ini 16 miliar ya. 16 miliar dolar. Kalau si CKB hanya 103 juta dolar. Jelas berbeda kan? Makanya itu harganya si CKB hanya 46 perak. Nah, kalau misalkan si CKB bisa bisa gede market capnya kayak ibaratnya kayak Cardano, jujur ini bisa banget kayak dia bisa malah bisa ngalahin Cardano ya kalau kata Ndo ya. Nah, dan orang yang udah membeli dari ibaratnya harga murah dari sekarang, kemungkinan banyak yang kaya ibaratnya banyak orang kaya baru lah karena harganya 46 perak, guys. Bayangin aja. Nah, kalau nggak salah dulu Cardano juga harganya hanya berpuluh-puluh perak dah. Ntar kita ganti ke IDR. Kita lihat all. No, 351 perak ya kan si Cardano. Oh, ya kan? Kalau kita si CKB ini masih belum ganti ya. IDR. Dia 126 perak dan sekarang paling murahnya 45 perak ya kan. Dan dia pernah tinggi di 600. Nah, kalau misalkan si CKB punya suntikan ataupun sokongan dana dari rakyat ataupun satu dunia dan ibaratnya fokusnya beli CKB aja, kemungkinan bisa. Ibaratnya satu dunia ini bisa kaya atau dari CKB. Jujur aja guys ya, kripto ini paling gampang kita untuk menggandakan duit dan paling gampang juga kita bisa gembel juga di kripto itu. Kalau nggak jadi miliarder ya gembel. Makanya itu kalau misalnya udah profit ataupun udah jadi miliarder, diambil, nggak usah lebih lagi, nggak usah minta lebih dan lebih. Intinya kalau udah profit banyak, ambil gitu aja, guys. Dan ibaratnya versifikasikan ke aset-aset yang lain ataupun ibaratnya ke Bitcoin, ke saham ataupun reksadana ataupun kalian bisa bikin usaha seperti itu aja, guys. Nah, kalian bisa beli lagi ketika harga sudah murah, ya kan? Ibaratnya kalau misalkan kalian investor, kalian benar-benar cari harga bottomnya, harga paling murah, kalian beli, ya kan? Ibaratnya naik,
ambil lagi, ya kan. Kalau misalkan trader, ya kan, beli bawah, naik naik berapa persen, ambil. Seperti itu aja cara bermain kripto. Nah, kalau kita lihat Binance, ini kemungkinan Bitcoin juga akan mengalami koreksi juga nih guys. Nih, dia cuman sanggup untuk hari ini ya, di tanggal 20 bulan 6, 21.000, dan kayaknya dia nggak kuat untuk naikin lagi, maka itu kayaknya akan terjadi koreksi untuk market Bitcoin. Nah, tadinya hijau, cuman sekarang jadi merah di dari jam 7 ya, udah merah. Time frame 4 jamnya juga ganti dan nggak kuat lagi untuk naik ke 22.000 ataupun semacamnya itu. Kayaknya dia harus mengalami koreksi dulu, mungkinan entah besok ataupun nggak tahu ya, kayak besok ataupun hari Kamis mungkin bisa naik atau enggak koreksi lagi, ataupun ya bisa longsor lagi, karena market crypto itu nggak bisa kita tebak ataupun nggak bisa benar-benar prediksi 100% benar guys. Prediksi dan analisa itu nggak 100% benar, kadang-kadang bisa salah juga guys intinya. Oke, itu aja yang bisa Anda sampaikan dari pembahasan CKB. Semoga bermanfaat. Thank you untuk semuanya. Bye bye, love you and undo.